Saya akan menjelaskan pengertian alat tangkap trol dan hasil tangkapannya. Alat tangkap trol adalah jenis alat tangkap ikan yang digunakan untuk menangkap ikan dan hewan laut lainnya di dasar laut atau perairan dalam. Alat tangkap trol terdiri dari jaring yang ditarik di belakang kapal penangkap ikan, sehingga jaring tersebut dapat menangkap ikan dan hewan laut lainnya yang berada di dalamnya. Tangkapan alat tangkap trol dapat dibagi menjadi dua kategori utama, tangkapan utama dan tangkapan sampingan. Hasil tangkapan utama biasanya terdiri dari spesies yang menjadi sasaran, seperti ikan pelagis misalnya ikan tuna dan ikan tenggiri. Hasil tangkapan sampingan meliputi spesies non-target yang ditangkap secara tidak sengaja, seperti ikan kecil, krustasea, dan biota laut lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan materinya oleh kawan saya. Status pengelolaan dan alat tangkap yang selektif dan tidak selektif dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pengelolaan yang baik. Pengelolaan perikanan yang baik adalah pengelolaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan laut. Yang kedua, ada pengelolaan yang kurang baik. Pengelolaan perikanan yang kurang baik adalah pengelolaan yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya ikan yang ada di lingkungan laut. Ada alat tangkap selektif, yaitu jaring. Jaring adalah alat tangkap yang dapat dipilih untuk menangkap ikan dengan ukuran tertentu. Jaring dapat dibuat dengan ukuran mata jaring yang berbeda-beda untuk menangkap ikan dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang kedua, ada pancing. Pancing adalah alat tangkap yang dapat dipilih untuk menangkap ikan dengan jenis tertentu. Pancing dapat dibuat dengan umpan yang berbeda-beda untuk menangkap ikan dengan jenis yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada bubu. Bubu adalah alat tangkap yang dapat dipilih untuk menangkap ikan dengan ukuran tertentu. Bubu dapat dibuat dengan ukuran lubang yang berbeda-beda untuk menangkap ikan dengan ukuran yang berbeda-beda. Terus ada alat tangkap tidak selektif, yaitu bom. Bom ikan adalah alat tangkap yang tidak selektif dan dapat merusak habitat ikan. Bom ikan dapat menangkap ikan dengan ukuran dan jenis yang berbeda-beda, serta dapat merusak terumbu karang dan habitat ikan lainnya. Yang kedua, ada troll. Jaring troll adalah alat tangkap yang tidak selektif dan dapat menangkap ikan dengan ukuran dan jenis yang berbeda-beda. Jaring troll dapat merusak habitat ikan dan dapat menangkap ikan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, yaitu ada pukat. Pukat adalah alat tangkap yang tidak selektif dan dapat menangkap ikan dengan ukuran dan jenis yang berbeda-beda. Pukat dapat merusak habitat ikan dan dapat menangkap ikan yang tidak diinginkan. Dalam pengelolaan perikanan, sangat penting untuk menggunakan alat tangkap yang selektif dan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan laut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebijakan penggunaan alat tangkap trol berdasarkan peraturan perikanan. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Permenkp 2015 tahun 2015 melarang penggunaan alat tangkap ikan pukat erat atau trol. Alasan pelarangan penggunaan trol dapat merusak lingkungan laut ataupun sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Dampak penggunaan pukat trol: membajak dasar laut, merusak sistem akar ataupun liang hewan, dan merusak habitat dasar laut alami dan merusak ekosistem karang dan menyebabkan konflik antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Sebagai alat alternatif nelayan dapat menggunakan alat tangkap yang aman bagi lingkungan seperti alat tangkap thermal net, gill net, dan rawai.